Bapak, saudara dan saudari, sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali lewat renungan kita kali ini. Hari ini hari Rabu, 23 Agustus 2023, kita kembali diajak untuk merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari bacaan-bacaan Ekaristi, dari bacaan pertama dari kitab Hakim-Hakim bab 9 ayat 6 sampai dengan 15, kemudian Mazmur bab 21 ayat 2 sampai dengan 7, dan dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16a. Saya mencoba menawarkan sebuah tema, yaitu belajar memahami logika Allah dari landasan sabda hari ini. Dalam bacaan pertama dikatakan bahwa Allah selalu hadir dan memerintah di saat bangsa Israel berada dalam situasi yang tidak menentu. Di saat bangsa Israel berada dalam situasi yang sulit, antara keberhasilan mereka tapi juga kegagalan, di antara rivalitas yang terjadi di antara mereka, antara kerajaan utara dan selatan misalnya, antara kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Konflik berkepanjangan, dan dengan demikian mereka berada jauh dari kesatuan sebagai umat pilihan Allah. Mereka juga berada dalam perpecahan di antara suku dan permusuhan yang tidak berujung. Dalam situasi ini, sabda mencoba menerangi realitas historis yang ada. Sabda mengingatkan bangsa Israel akan perjanjian mereka dengan Allah, bahwa Allah hadir dalam semua pergulatan hidup, bahwa Allah hadir antara semua kontradiksi dan harapan-harapan kehidupan mereka. Dan tentu saja bagi kita zaman ini, teks ini membantu kita juga untuk menerangi kita, untuk mengerti bahwa Allah juga hadir dalam seluruh perjalanan dan sejarah hidup kita. Sebagai orang beriman, janji Allah yang sama kepada bangsa Israel juga berlaku untuk kita. Kita diajak untuk mencoba mengarahkan hidup kita sesuai dengan janji dan keberadaan kita sebagai orang-orang yang dipanggil dan dipilih Allah. Itu dari bacaan pertama. Sedangkan dari kitab Injil yang diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16a, penginjil Matius ingin menginspirasi, penginjil Matius ingin menerangi komunitas dan para pendengarnya. Penginjil Matius mengingatkan mereka bahwa Injil Kristus harus ditempatkan dalam konteks dan logika Injil itu sendiri. Dengan kata lain, Injil Kristus harus ditempatkan dalam logika Allah. Dan pertanyaannya adalah, apakah atau apa itu logika Allah? Logika Allah tidak lain tidak bukan rahmat dan karunia cuma-cuma. Dengan demikian, dengan menyadari bahwa logika Allah adalah rahmat dan karunia cuma-cuma, kita bisa masuk, kita bisa diterangi untuk semakin mengerti perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Kita menjadi lebih jelas bagi kita bahwa dalam kerangka logika Injil, Tuhan Yesus dalam perikopa Injil hari ini tidak punya kepentingan untuk mengajar atau menjelaskan tema tentang kerja dan upah yang adil, tetapi tentang kerajaan Allah. Dan itu bagi kita sangat jelas dikatakan bahwa pada ayat yang pertama, kerajaan Allah seumpama dan seterusnya dan seterusnya. Dan dengan kita juga diajak untuk semakin mengerti dan memahami apa itu logika Allah. Dengan membaca, dengan mendalami perumpamaan yang disampaikan Yesus, kita mengerti bahwa dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan surga, semua orang mendapat tempat tanpa kecuali. Entah yang masuk pagi-pagi, entah yang masuk jam 9, yang masuk jam 12, jam 3, dan sore jam 5. Semua orang mendapat tempat yang sama. Dan di sini kita mengerti logika Allah. Di sini kita mengerti bahwa Allah dengan kemahabaikan dan kemahamurahan Allah menerima kita semua, tidak memandang siapa kita. Itulah logika Allah. Dan itu Allah ditunjukkan kepada kita, logika Allah lewat Kristus, lewat Tuhan Yesus yang menderita sengsara, wafat di salib demi dosa dan demi keselamatan kita. Lalu dari sini kita diajak untuk semakin membuka hati kita, bahwa dengan logika manusia
kita memahami perumpamaan ini hanya pada sebatas ketidakadilan bagi seorang tuan rumah yang mempekerjakan orang yang datang pada jam yang berbeda tapi dengan upah yang sama. Itu dari logika manusia. Cuma bacaan hari ini mengajak kita untuk melihat dari sisi yang berbeda, terutama melihat dari sisi Allah. Bahwa dalam kerajaan Allah, Allah tidak memandang siapa manusia. Kita semua punya tempat dalam kerajaan Allah. Dan dengan demikian pada hari ini, walaupun Nabi Yesaya mengatakan bahwa jalan Allah bukanlah jalan manusia, rancangan Allah bukanlah rancangan manusia, dalam kitab Yesaya bab 58 ayat 55 ayat 8, tetapi pada hari ini minimal kepada kita ditunjukkan salah satu jalan Allah, yaitu jalan kasih, jalan yang cuma-cuma, dan kepada kita diberikan gratis keselamatan dalam kerajaan surga. Semoga rahmat Tuhan membantu kita. Semoga bacaan dan sabda hari ini mengubah, menerangi hati, budi dan jiwa kita untuk semakin hari semakin dekat pada jalan Allah, semakin hari semakin terbuka bagi apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita masing-masing. Yesus, Maria, Yosef, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Dan berkat Allah tercurah melimpah atas kita semua, atas pekerjaan, keluarga, semua orang yang kita doakan dan kita kasih pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.